tolong perhatikan. Ada tidak sekolah yang menyusun TP dari CP langsung ke TP? Ada? Banyak Bapak Ibu. Yang harus dilakukan apa? Ketika Bapak Ibu merumuskan TP dari CP dan elemen, maka model pendekatan yang harus digunakan adalah konstruktivisme. Dan mengapa konstruktivisme? Ini membangun pemahaman yang baik untuk model kurikulum merdeka. Direkomendasikan menggunakan pendekatannya konstruktivisme. Selama ini kita taksonomi belum. Bedanya apa? Saya coba. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Pak Aris. Sudah berkeluarga? Kita santai saja ya Bapak Ibu. Ini konstruktivisme. Pak Aris sudah berkeluarga. Istri baru satu. Nah, baru satu. Baru satu atau sudah satu, Pak? Sudah satu. Kalau anak? Anak dua. Ada rencana nambah? Ya, jangan dari istri yang berbeda ya, Pak. Oke. Pak, sebelum menikah ada berapa mantan? Ini kalau disebutin dia barisan sama pacaran, Pak. 5, 6, 7, 10? Ya ada lah. Ada 5, ada ya? Ada. Dari 5 itu mantan terindah yang mana Pak? Dari 5 itu mantan terindah yang mana? Semuanya indah. Oh, semuanya indah. Semuanya indah Bapak Ibu. Pak Bu, mengapa Pak Arif masih ingat dengan mantan? Tidak apa-apa ya. Itu kan yang lalu. Istrinya juga sudah memahami, sudah sama-sama mengerti. Ya. Ketika ada komunikasi dengan mantannya tidak jadi masalah. Kan sudah saling pengertian. Kan begitu ya. Mengapa Pak Arif ingat? Pak Aris ingat? Karena yang dibangun adalah berdasarkan kontekstual dan pengalaman yang dialami oleh yang bersangkutan. Maka di kurikulum merdeka, konstruktivisme juga membangun pemahamannya seperti itu, Bapak Ibu. Ada guru bahasa Indonesia di sini? Tolong angkat tangan guru bahasa Indonesia. Tidak ada. Pak Bu, kalau mengajarkan cerita daerah, fiksi, ya, fiksi. Nah, kira-kira cerita daerah di Bekasi atau cerita daerah di Sumatera? Malinкunda. Malinкunda. Mengapa tidak cerita daerah yang ada di Bekasi? Jadi ini Bapak Ibu mengapa konstruktivisme? Paham ya maksud saya? Oke, baik kita pahami. Di dalam pemahaman dan penjabaran CP dan elemen, tolong Bapak Ibu pahami bagaimana understanding by design. Artinya TP yang nanti akan kita bangun itu semua dikonstruksi berdasarkan proses perencanaan struktur yang memandu terhadap. Nah, ya di sini ada dua Pak Bu. Apa yang dibangun? Pertama, pengajaran dan assessment untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer, mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa otentik. Performa otentik itu apa? Pengalamannya nyata. Ya. Jadi kalau nanti murid kita memahami bilangan, maka dia bisa memahami bilangan itu dengan mengalami pengalaman nyata, menghitung sesuatu benda yang ada di dekatnya atau ada di sekitarnya. Ya. Yang kedua, merancang kurikulum terbalik.
backward design dengan memulai dari tujuan akhir dulu, baru ke bukti-bukti dan kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian tujuan. Kemarin kita nyusun, itu apa dulu? Proses belajar mengajar dulu, menentukan metode dulu ya Bu ya, menentukan materi dulu, berdasarkan metode dan materi baru kita merumuskan tujuan pembelajaran. Dulu itu apa? TIK ya Bu ya, tujuan instruksional khusus. Oke, ini yang harus diperhatikan oleh kita Bapak Ibu. Lanjut. Bagaimana cara menyusun dan memahami CP Bapak Ibu? Ya, yang pertama adalah mengidentifikasi dulu apa yang diinginkan dan dikehendaki melalui mata pelajaran kita yang akan diterapkan kepada peserta didik kita. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kita menentukan bukti-bukti bagaimana tujuan ini bisa dicapai. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar apa yang ada di peserta didik, artinya kebutuhan yang bagaimana yang diinginkan oleh peserta didik. Ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini sudah dikenal oleh Bapak Ibu. Kita berada di mana Bapak Ibu? Fase E dan fase F. Fase E-nya untuk kelas 10, fase F-nya 11 dan 12. Artinya Bapak Ibu, kita kenali karakteristik peserta didik, perkembangan usia, mental adanya di sini. Ya. Oke. Ini tadi yang saya sampaikan. Ada CP reguler dan ada CP khusus. Di dalam CP itu ada elemen. Ya. Di dalamnya menjelaskan kompetensi esensial. Kalau tadi di CP kompetensi umum, kalau di elemen kompetensi esensial. Oke, masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fase sendirinya yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin sama, mungkin juga berbeda. Oke, Ibu mata pelajarannya apa maaf? Matematik. Ada berapa elemen? Belum lihat ya. Belum. Nanti dilihat itu banyak. Ada bilangan, ada trigonometri dan segala macamnya. Nah, aljabar itu banyak. Bapak mata pelajaran apa? BK khusus ya Pak ya. Oke. Ibu maaf, biologi ada berapa elemennya? Belum lihat ya Pak ya. Kurang lebih ada 2. Ya, pemahaman konsep, kemudian nanti implementasi. Nah, bahasa Indonesia ada 4. Mulai dari minimal sampai dengan menulis. Ya. Nah, beda-beda setiap mata pelajaran. Itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tolong nanti oleh panitia akan di-share ya, akan di-share. Materi ini akan di-share, kemudian best practice akan di-share, pedoman juga akan di-share. Segera buka oleh Bapak Ibu untuk memahami apa itu CP dan apa itu elemen. Khusus untuk mata pelajaran Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Dr. Inti di SPD MSI. Kemudian jajaran dari SMA Negeri 1 Cikarang, SMA 1 Tarumajaya dan SMA 1 Cikarang Utara yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Hanya ada 2 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah waktu ini sekarang ya, maksudnya waktu ini adalah sangat tepat kita mendapatkan materi ini bagi saya terutama karena saya sekarang menjadi ada bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan SKM di sekolah kami ya.
apa yang kurangnya, apa yang harus dilakukannya, apa yang harus diperbaikinya dan sebagainya. Ini seperti cermin. Saya bercermin, kegiatan ini pas banget gitu ya. Karena sudah berjalan 1 semester, ini kita lakukan di semester 2, gitu, di semester genap. Sehingga masih ada waktu untuk memperbaikinya di semester ini. Kemudian yang kedua, pas juga waktunya karena untuk ke depan, untuk tahun kedua pelaksanaan IKN, saya jadi punya rencana planning yang lebih fokus gitu ya, lebih fokus untuk menjejehkan ibaratnya pelaksanaan IKN di sekolah kami. Bapak, terima kasih pada Bu Dayu dan jajarannya. Kemudian yang terpenting dari itu semua adalah bahwa kita jadi diingatkan selalu bahwa goal dari pendidikan kita adalah pelajar yang berprofil Pancasila. Itu yang terpenting menurut saya. Jadi saya tersadarkan untuk hal itu. Jadi tidak semata-mata pembelajaran kita lakukan ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran semata-mata, tapi yang lebih penting adalah profil Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.